Selamat pagi, kami akan mempresentasikan tugas kami, tugas analisa proses bisnis. Analisa SWOT proses Samsung disusun oleh 1. Rahmat Nasution, 2. Ragil Yunantoro, yaitu saya sendiri, 3. Rahmat Basuki. Sejarah Samsung Mobile Phone. Samsung Mobile Phone telah ada sejak tahun 1983. Perusahaan yang berbasis di Korea Selatan ini telah berdagang dengan memproduksi barang-barang elektronik. Selama hampir 70 tahun yang unik, Samsung tidak seperti perusahaan elektronik lainnya, di mana awalnya Samsung tidak terlibat dalam pembuatan produk elektronik, tetapi produk lainnya. Pada tahun 1983, pendiri Samsung Byung Chul Lee mendirikan perusahaan perdagangan ekspor di Korea yang menjual ikan, sayuran, dan buah ke Cina. Penamaan perusahaan yang startup ini berasal dari kata Korea yang diterjemahkan menjadi bintang 3 dalam bahasa Inggris. Dalam satu dekade, Samsung memiliki pabrik tepung dan mesin gula, lalu menjadi perusahaan bersama pada tahun 1951. Dari tahun 1958 dan seterusnya, Samsung mulai ekspansi ke industri lain seperti keuangan, media, bahan kimia, dan pembangunan kapal. Baru kemudian pada tahun 1969, induk perusahaan Samsung Mobile Phone, Samsung Electronics didirikan dan memproduksi produk-produk Samsung yang paling terkenal seperti televisi, ponsel, radio, komponen komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Di tahun 1987, pendiri dan chairman Byung Chul meninggal dan jabatan chairman diambil oleh Kun Hee Lee pada tahun 1990. Samsung pun mulai membangun pabrik dan melakukan ekspansi secara global di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Thailand, Meksiko, Spanyol, dan China. Sampai 1997, ponsel Samsung menemukan jalan ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1996 ketika mereka bermitra dengan Sprint pada baris ponsel ramping dan compact. Pada tahun 1993, Samsung Mobile Phone merilis seri SH700 yang lebih membanggakan lagi. Desainnya dirancang dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih ramping serta kualitas suara yang lebih baik. Dengan produk yang lebih baik dan kampanye pemasaran yang lebih agresif, Samsung berhasil mengambil setengah pangsa pasar ponsel di Korea dari Motorola. Namun pada tahun 1997, hampir semua bisnis di Korea menyusut, dan tidak terkecuali juga pada Samsung. Mereka menjual bisnisnya untuk meringankan utang dan mengurangi karyawan menjadi 50.000. Namun berkat industri elektronik mereka akhirnya bisa berhasil untuk terus tumbuh hingga sekarang. Setelah itu, mereka mengembangkan gabungan dari ponsel pintar smartphone dengan ponsel pemutar MP3 menjelang akhir abad ke-20. Pada kuartal 3 tahun 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Samsung Mobile mengirim lebih dari 50 juta headset meskipun saat itu sedang resesi global. Pada awal 2009, pangsa pasar global Samsung Mobile Phone telah berdiri lebih dari 17%, kedua dari Nokia. Strength atau kekuatan. Samsung memiliki brand image yang melekat di masyarakat. Samsung telah memprakarsai era digital. Samsung menawarkan produk-produk yang berkualitas. Samsung senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. Teknologi yang diciptakannya mengikuti perkembangan zaman. Desain produk-produk Samsung sangat baik dan diunggulkan. Harga produk-produk Samsung bervariasi dan rata-rata terjangkau. Adanya diversifikasi produk. Samsung merupakan supplier high-end mobile handset. Samsung merupakan pemegang pangsa pasar global terbesar untuk 13 item di antara produk Samsung, termasuk semikonduktor, TFT LCD, monitor, dan ponsel CDMA. Pada tahun 2008, Samsung memproduksi posisi pertama dalam pasar ponsel Amerika Serikat.
menduduki posisi nomor 1 pangsa pasar TV dunia selama 9 kali secara berturut-turut. Dengan pandangan ke depan, Samsung telah membuat kemajuan bersejarah di bidang R&D lini semikonduktor, termasuk flash memory, non-memory, semikonduktor, khusus pesanan DRAM and SRAM, dan juga memproduksi LCD yang terbaik di kelasnya, telepon seluler, peralatan digital, dan lebih banyak lagi. Samsung mengadakan partnership dengan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan ternama. Weakness atau kelemahan budaya Korea yang lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Budaya korporasi Korea yang tidak fleksibel. Pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Opportunity atau kesempatan. Produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang selalu dicari. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan. Tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan tercanggih. Pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar. Threat atau ancaman, adanya ketergantungan produk-produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar, munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara, terjadinya krisis finansial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Era globalisasi yang dapat mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekali lagi perkenalan, saya Rahman Sution, Saya Rangga-Swi. Dan saya Raffi Yunantoro. Terima kasih. Terima kasih. Stop. Ayo, Mat, stop.